Salam jumpa, kita ketemu lagi di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Bersama kita sudah hadir Pak Sundresal. Selamat datang Pak Sundresal. Beliau adalah senior kita di Kementerian ATR BPN, sudah sangat lama dan memiliki dengan ilmu yang sangat luar biasa dan adalah orang yang tepat untuk berbagi ilmu bagi kita semua. Pak Sundresal, podcast Pusbang Berbincang adalah sebuah cangkang, ya, sebuah instrumen untuk berbagi knowledge, pengalaman, ilmu di antara kita personil yang memiliki keunikan pengalaman berbagi. Dan karena setiap personil itu tidak punya kemampuan yang sama dalam menuangkan pengalaman, knowledge, dan ilmunya dalam tulisan, ini adalah salah satu jalannya. Pak Sundresal, silahkan Pak Sundresal bercerita cita-cita apa yang belum dapat Pak Sundresal wujudkan di kementerian, dan Pak Sundresal menanamkan ekspektasi, harapan kepada Kementerian ATR BPN ini ke depannya seperti apa? Silakan Pak Sundresal. Terima kasih, selamat sore. Senang sekali berbincang-bincang dengan Pak Kapus. Ya. Sebagaimana tadi dalam rangka knowledge sharing, ya, manajemen untuk berbagi ilmu pengetahuan. Ya. Tentunya sesuai dengan kapasitas saya, yang memulai penugasan di Kementerian ATR BPN sebagai Kepala Biro Keuangan, kemudian juga sebagai Inspektur Jenderal. Oh, langsung Kepala Biro ya Pak Sundresal ya? Kemudian terakhir staf ahli 8 bulan. Iya. Jadi Kementerian ATR BPN ini adalah salah satu kementerian yang menggunakan anggaran cukup besar. Berkisar sekarang 8 sampai 9 triliun. Anggaran ini tentunya Rp1 pun anggaran itu harus kita pertanggungjawabkan dalam rangka untuk mencapai atau mengejar cita-cita kementerian, yaitu sesuai dengan visinya untuk menjadikan ATR BPN dalam rangka pelayanan pertanahan berstandar Tanah dan tata ruang berstandar dunia. Oleh karena itu, penggunaan APBN itu harus akuntabilitasnya, setiap pengeluaran itu harus kita bisa pertanggungjawabkan kepada publik. Iya. Itu yang saya kawal selama ini. Jadi dalam rangka memanfaatkan anggaran yang besar, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena ATR BPN ini juga sebagai institusi yang menggunakan anggaran, tetapi ada pelayanan publiknya. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran ini harus berkorelasi dengan perbaikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan penggunaan anggaran ini, tentunya melayani masyarakat itu semakin baik. Kepuasan para stakeholder ini harus semakin hari harus semakin baik. Oleh karena itu, selain untuk mencapai standar dalam mencapai WTP dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga harus juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu banyak ukurannya. Ukuran dari pertanggungjawaban keuangan itu di hasil audit dari BPK. Kemudian ukuran dari pelayanan banyak, kita ada yang penghargaan pelayanan publik dari Menpan, kemudian catatan dari Ombudsman, kemudian juga dari KPK untuk indeks pelayanan, dan pasti dari Direktorat dulu ya. Nah, di dalam ini untuk mengawal semua ini adalah Inspektorat Jenderal. Iya. Untuk itu, apa kalau ditanyakan apa yang saya belum tercapai? Iya. Nah, kalau cita-citanya apa sih gitu loh? Dari segi akuntabilitas itu sudah bisa 11 kali mempertahankan opini WTP. Oh iya. Tapi dengan opini WTP itu tidak menjamin 11 kali ya.
tidak menjamin di dalamnya tidak ada penyimpangan. Ya, itu tapi yang WTP itu adalah untuk bahwa semua telah dikerjakan sesuai dengan standar dan ada batas toleransi tertentu. Iya. Nah, ini yang memang yang belum, cita-cita yang belum tercapai memang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ini. Kalau masih banyak penilaian dari ombudsman yang pelayanannya masih kuning, masih merah, itu rasanya itu sedih sekali yang sedih sekali rasanya. Atau ada teman-teman kita yang karena melaksanakan tugas kena OTT, itu sedih sekali. Jadi cita-cita saya itu selain akuntabilitasnya selalu dipertahankan, juga pelayanan publiknya, pelayanan meningkat. Kemudian di dalamnya juga yang harus kita kejar adalah semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM. Ini karena predikat WBK ini tentunya kalau dia memperoleh predikat WBK, pelayanan sudah cukup signifikan bagi. Juga apalagi WBBM. Nah, ini sudah pelayanan sudah WBBM ya Pak. Itu jadi cita-cita saya. Nah, ini yang belum tercapai masih banyak. Kita masih yang WBBM baru 4. Harapan saya semakin banyak gitu. Itu cita-cita saya. Ada nggak kriteria atau persyaratan yang menurut Pak Sundresal sudah Pak Sundresal reka-reka kalau mau mencapai pelayanan WBK, kemudian akuntabilitas, kriteria apa yang mesti kita miliki di kementerian ini? Yang pertama dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu mulai dari kita belum punya atau belum lengkap atau bagaimana Pak Sundresal? Aturan sudah cukup. Implementasinya implementasinya jadi mulai dari undang-undang, PP sampai SOP, standar operating procedure, itu harus dipatuhi. Nah, SOP ini yang masih banyak kita sendiri, kita buat sendiri, tapi kita langgar sendiri atau belum kita penuhi. Nah, ini yang harus harus dipenuhi. Oleh karena itu pelatihan, peningkatan kompetensi, ini harus selalu terus dilakukan kepada teman-teman. Seperti core bisnis kita, pendaftaran tanah. Selagi masih banyak teman-teman yang berbuat tidak sesuai dengan SOP, ini akan menimbulkan permasalahan. Ada sengketa, ada perkara, ada konflik, sehingga itu menandakan pekerjaan kita belum sesuai dengan standar ya. Pak Sundresal, sebagai informasi saja, kita di BPN sekarang personil yang menghadapi persoalan hukum sekarang ratusan Pak Sundresal, ratusan jumlahnya. Jika kita sudah memenuhi prasyarat seperti itu, menurut keyakinan Pak Sundresal berapa tahun ke depan cita-cita Pak Sundresal yang belum tercapai itu akan terwujud di kementerian kita? Kita harus bekerja keras. Harus berjenjang dari tingkat menteri, eselon 1, eselon 2 sampai unit yang terendah. Ini harus selalu sosialisasikan, terus ditegakkan. Ini kita harus menegakkan sistem pengendalian internal yang bagus. Harus mitigasi risiko kita diterapkan. Berapa tahun lagi ke depan? Ukuran tahun rasanya nggak bisa agak itu. Tapi kalau ditargetkan sepanjang sistem pengendalian internalnya bisa tercakup semuanya ini, mulai dari tingkat atas sampai ke bawah, kemudian manajemen risikonya juga dikelola dengan baik. Kalau perkiraan saya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Oke, Pak Sundresal. Sekarang begini, berapa tahun Pak Sundresal mengabdi sebagai
aparatur sipil negara, ASN, ASN PNS sebagai berapa tahun? 36 tahun. 36 tahun loh. 36 tahun. Pak Sunresal mengabdi sebagai ASN 36 tahun. Boleh nggak Pak Sunresal cerita hal apa yang paling membuat Pak Sunresal sedih? Pengalaman yang paling menyedihkan apa? Boleh nggak cerita buat junior-junior? Begini Pak Sunresal, orang cari mantu kalau nggak PNS, iya kan? Orang berpikir jadi PNS enak. Ya. Tapi boleh nggak Pak Sunresal ceritakan hal apa yang paling menyedihkan Pak Sunresal pernah alami sebagai PNS? Kalau menyedihkan dari segi materi, dari segi jabatan, alhamdulillah tidak pernah. Enggak ya, ya. Menyedihkan dalam artian karena berkecimpung di inspektorat, Ya, yang paling sedih itu kesalahan-kesalahan berulang yang dilakukan oleh teman-teman. Coba. Itu sangat sedih sekali, rasanya sudah semua disampaikan. Kalau ada temuan begini, tindak lanjutnya begini. Itu sedih sekali. Jadi, kawan-kawan semua, Pak Sunresal ini sedihnya bukan karena hal yang dialami beliau, tapi melihat kawan-kawan yang lain melakukan kesalahan-kesalahan Yang gitu. berulang. Ya, Yang oke. berulang. Yang berulang. seharusnya Ya. cukup sekali. Yang kedua nggak boleh lagi. Ya. Ya, itu. Oke, pertanyaan berikutnya yang terakhir Pak Sunresal. Ya. Hal apa yang paling membuat Pak Sunresal berbahagia banget selama menjadi PNS atau ASN ini? Yang paling bahagia apa? Yang bahagia banyak. Nah, iya. Tapi yang palingnya apa? Paling bahagia pada saat tahun 2013 diminta untuk Tahun berapa? 2013 2013. untuk membenahi tata kelola keuangan di ATR BPN. Saya diminta sebelumnya sebagai pegawai BPKP Ya. diminta untuk membenahi seorang diri Satu orang. diri Ya. sebagai kepala biro keuangan. Tetapi begitu sambutan dari rekan-rekan dari BPN waktu itu sangat luar biasa, sehingga yang seharusnya itu dikerjakan perbaikan itu setahun, dalam jangka waktu 1 bulan hasil audit BPK kita selesaikan, dan sejak itu juga selesai sampai saat ini bisa memperoleh opini WTP dan dipertahankan. Itu bahagianya bukan main. Itu yang paling bahagia. Yang paling bahagia itu. Boleh nggak saya nyimpulkan Pak Sunresal? Ya. Ternyata faktor apa yang membuat Pak Sunresal sedih banget selama jadi ASN? Faktor apa yang membuat Pak Sunresal bahagia selama menjadi ASN? Ternyata bukan faktor kebahagiaan dirinya, bukan faktor kesedihan diri beliau, tapi ketika melihat orang lain tidak benar, ketika orang lain bahagia, itu yang membuat Pak Sunresal sedih dan bahagia. Terima kasih Pak Sunresal, tetaplah berbagi ilmu, dan kalau ada sesi berikutnya kita akan undang Pak Sunresal untuk bercerita di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih Putresa. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi dan memberikan semangat untuk bekerja demi ATR BPN yang lebih baik. Oke, terima kasih Putresa. Ya. Sampai ketemu di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua pada sesi berikutnya. Salam.